Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nafila Numalsani dengan NIM 23031554109 dari kelas 23F, Sains Data. Saya Dewi Saratul Aziza dengan NIM 23031554069 dari kelas 23F Sains Data. Saya Nurul Faridah dari Sains Data kelas 2023F. NIM saya 230315541123. Perkenalkan, saya Gilberto Nul Prasetyo dari kelas 23F Sains Data dengan NIM 243. Sebentar, dalam selanjutnya yakni pendahuluan mengenai cache memory. Yang pertama ada pengertian cache memory. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporari atau sementara walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini biasanya merujuk pada memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Mengapa cache penting? Cache memory ditujukan untuk memberikan kecepatan memori yang mendekati memori yang diperoleh, sekaligus memberikan ukuran memori yang diperoleh. Sekaligus memberikan ukuran memori yang lebih besar dengan harga yang lebih murah dengan jenis-jenis memori semikonduktor. Seperti yang tertera pada gambar, cache berisi salinan sebagian memori utama. Pada saat CPU membaca sebuah word memory, maka dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word terdapat pada cache atau tidak. Jika ada, maka word akan dikirim ke CPU, dan jika tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word akan tetap dibaca ke dalam cache dan kemudian dikirim ke CPU. Dan tujuan presentasi pada kali ini adalah akan menjelaskan mengenai yang pertama pendahuluan, hierarki memori, cache memori, pengenalan, kemudian lokasi cache memori, kemudian organisasi cache memori, dan cache hit versus cache miss, kemudian jenis-jenis cache, kemudian ukuran cache, kemudian cache asosiatif, dan cache terkait dengan set asosiatif, teknologi cache memory, dan kemudian contoh implementasi cache. Yang selanjutnya adalah pengukuran kinerja cache, dan yang terakhir adalah tantangan dalam cache memory. Dan yang selanjutnya yakni hierarki memori. Konsep hierarki memori yakni yang pertama, cache memainkan peran sangat penting dalam hierarki memori yang ada dalam komputer modern. Hierarki memori adalah sistem pengaturan berbagai tingkat memori yang digunakan dalam komputer untuk menyimpan dan mengakses data. Setiap tingkat dalam hierarki memori memiliki karakteristik yang berbeda, termasuk kecepatan akses, kapasitas, biaya, dan tingkat keandalan. Cache adalah salah satu tingkat dalam hierarki memori yang berada di antara CPU atau Central Processing Unit dan memori utama atau RAM, dan peran utamanya adalah meningkatkan kinerja komputer dengan mengurangi waktu akses ke data yang sering digunakan. Peran cache memory dalam hierarki yakni yang pertama meningkatkan kecepatan akses, yang kedua mengurangi latensi, yang ketiga meningkatkan kinerja aplikasi, yang keempat mengurangi penggunaan memori utama, dan yang kelima manajemen data. Peran cache dalam hierarki memori adalah meningkatkan kinerja komputer dengan mengurangi waktu akses ke data yang sering digunakan oleh CPU, yang merupakan aspek penting dalam optimasi kinerja sistem komputer modern. Dan kemudian yang ini tipe-tipe memori dalam hierarki. Hierarki memori dalam komputer modern terdiri dari beberapa jenis memori dengan karakteristik yang berbeda. Ini adalah beberapa tipe memori dalam hierarki memori yang biasanya disusun dari yang paling cepat dan paling mahal ke yang paling lambat dan paling murah. Yang pertama ada register. Register adalah tipe memori tercepat dan paling dekat dengan CPU. Mereka biasanya digunakan untuk menyimpan data, sementara yang digunakan dalam operasi komputasi. Register hanya ada
dalam jumlah yang sangat terbatas dalam CPU. Yang kedua, cache adalah memori yang lebih cepat daripada memori utama atau RAM dan biasanya terdiri dari beberapa tingkat, yakni L1, L2, L3, dan lain sebagainya. Cache digunakan untuk menyimpan data yang sering digunakan oleh CPU sehingga CPU dapat mengaksesnya dengan lebih cepat. Yang ketiga adalah memori utama atau RAM, yang keempat memori virtual, yang kelima hard disk drive atau HDD, yang keenam solid state drive atau SSD, yang ketujuh penyimpan eksternal, yang ke-8 optical drive. Hierarki memori dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis operasi komputasi. Register dan cache memberikan akses cepat ke data yang sering digunakan oleh CPU. Sementara RAM menyediakan ruang untuk menyimpan yang lebih besar. Hard disk dan SSD digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang, dan menyimpan eksternal digunakan untuk mobilitas dan penyimpanan cadangan. Memahami hierarki memori adalah kunci dalam merancang sistem yang efisien dan berkinerja tinggi. Nah, selanjutnya adalah cache memori pengenalan. Yang pertama ada definisi cache memori. Cache memori ini adalah tipe memori komputer yang digunakan untuk menyimpan salinan data yang sering digunakan atau diakses oleh prosesor komputer. Cache memori dirancang untuk meningkatkan kinerja sistem dengan meminimalkan waktu yang diperlukan untuk mengakses data, karena cache memiliki waktu akses yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan memori utama. Cache memori terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah cache memori yang terdapat dalam internal prosesor. Nah, cache memori jenis ini memiliki kecepatan akses sangat tinggi dengan harga yang lebih mahal. Yang selanjutnya adalah cache memori eksternal, yaitu cache memori yang terdapat pada mainboard. Meskipun tidak secepat cache memori jenis pertama, eksternal memiliki kecepatan akses yang sangat tinggi. Kemudian fungsi utama cache memori yakni meningkatkan kinerja komputer dengan mengurangi waktu akses ke data yang sering digunakan oleh prosesor atau CPU. Cache memori mencapai hal ini dengan menyimpan salinan data yang sering digunakan dalam lokasi yang lebih dekat dengan CPU daripada memori utama. Dan berikut merupakan fungsi utama atau manfaat dari cache memori ini adalah yang pertama mengurangi latensi akses data, yang kedua meningkatkan kecepatan eksekusi program, yang ketiga mengurangi beban memori utama, yang keempat mengurangi penggunaan bandwidth, yang kelima menggunakan prinsip lokalitas, dan yang selanjutnya adalah manfaat dari cache memori. Cache memori memiliki banyak manfaat yang signifikan dalam sistem komputer yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Dan yang pertama manfaat dari cache memori ini adalah yang satu, meningkatkan kecepatan akses data, yang kedua meningkatkan responsivitas sistem, yang ketiga mengurangi beban memori utama, yang keempat meningkatkan kinerja perangkat keras, yang kelima mengoptimalkan penggunaan bandwidth, yang keenam mengurangi konsumsi energi, yang ketujuh memanfaatkan prinsip lokalitas, yang kedelapan manajemen data yang lebih cerdas. Secara keseluruhan, manfaat utama dari cache memori adalah meningkatkan kinerja sistem komputer dengan menyediakan akses cepat ke data yang sering digunakan oleh CPU. Ini adalah komponen kunci dalam optimasi kinerja komputer modern dan digunakan dalam berbagai perangkat termasuk CPU, chipset, GPU, dan perangkat penyimpanan. Dan yang selanjutnya adalah lokasi cache memori. Silakan. Baik, lokasi cache memori. Di sini ada 3 jenis cache memori, yaitu cache level 1, level 2, dan level 3. Untuk cache level 1 atau L1 cache adalah cache yang paling dekat dengan unit pemrosesan inti atau CPU. Setiap inti CPU biasanya memiliki L1 cache yang terpisah. L1 cache mengandung data dan instruksi yang paling sering digunakan oleh CPU karena letaknya yang sangat dekat dengan CPU. L1 cache memiliki waktu akses yang sangat cepat, yang membantu meningkatkan kinerja pemrosesan. Cache level 2 atau L2. L2 cache biasanya terletak di antara L1 cache dan memori utama atau RAM. Ini adalah cache yang lebih besar daripada L1 cache dan menyimpan data yang mungkin tidak muat di L1 cache. L2 cache dapat dibagi bersama-sama oleh beberapa inti CPU dalam arsitektur multi-core, atau mungkin ada L2 cache terpisah untuk setiap inti CPU, tergantung pada arsitektur CPU tertentu. Selanjutnya yaitu cache level 3. L3 cache adalah tingkat cache yang lebih besar yang biasanya digunakan dalam sistem multi-core untuk berbagi data antara inti CPU. Ini terletak di antara L2 cache dan memori utama. L3 cache membantu mengurangi latensi akses ke memori utama dan meningkatkan kinerja sistem multi-core dengan memungkinkan inti CPU berbagi data yang sering digunakan. Next.
Yang selanjutnya yaitu terkait organisasi cache memory. Cache yang terkait dengan prosesor atau CPU. Cache CPU adalah jenis cache yang paling sering ditemui dalam sistem komputer. Cache ini biasanya terintegrasi langsung ke dalam chip prosesor atau CPU dan memiliki beberapa tingkat, yaitu level 1, level 2, dan dalam beberapa kasus level 3. Cache CPU digunakan untuk menyimpan instruksi dan data yang sering digunakan oleh CPU, sehingga mempercepat akses ke data tersebut. Semakin dekat cache ke CPU, L1 lebih dekat daripada L2, dan seterusnya. Semakin cepat akses ke data tersebut. Yang kedua yaitu cache terkait dengan memori utama atau RAM. Cache RAM adalah jenis cache yang berada di antara CPU dan memori utama. Tujuannya adalah untuk menyimpan data yang sering diakses oleh CPU sehingga mengurangi latensi akses ke RAM. Cache RAM dapat berupa cache yang terintegrasi ke dalam CPU atau dalam bentuk cache eksternal seperti SRAM atau Static Random Access Memory. Cache RAM yang terletak di dekat memori utama memungkinkan CPU untuk mengakses data lebih cepat daripada harus mengakses RAM langsung. Yang ketiga yaitu cache terkait dengan perangkat penyimpanan. Cache yang terkait dengan perangkat penyimpanan adalah jenis tadi udah. Oke. Tujuannya adalah untuk menyimpan data yang sering diakses atau ditulis ke perangkat penyimpanan sehingga mempercepat operasi baca atau tulis. Cache disk dapat berupa RAM yang diatur sebagai cache atau bisa berupa chip NAND flash pada SSD. Next. Oke, selanjutnya adalah cache hit dan versus cache miss. Pengertian dari cache hit adalah kondisi di mana cache memiliki data yang dibutuhkan. Ketika CPU menciptakan permintaan untuk informasi yang disimpan di memori, informasi itu sudah ada di cache. CPU bisa menerima informasi dengan segera. Yang kedua, yakni cache miss, adalah kondisi di mana cache tidak memiliki data yang dibutuhkan. Ketika cache miss terjadi, CPU harus menunggu informasi yang diambil dari memori yang lebih lanjut, karena apa yang disimpan di dalam cache ternyata tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Algoritma pergantian cache adalah suatu mekanisme pergantian blok-blok dalam cache memori yang lama dengan data baru. Dalam pemetaan langsung tidak diperlukan algoritma ini, namun dalam pemetaan associative set, algoritma ini mempunyai peranan penting untuk meningkatkan kinerja cache. Adapun beberapa jenis algoritma pergantian cache adalah antara lain yakni random cache algorithm, yakni memilih blok data secara acak tanpa memperhatikan frekuensi atau waktu penggunaan sebelumnya. Yang kedua yakni first in first out algorithm, yakni algoritma yang menggunakan struktur data stack. Algoritma ini memilih blok data yang paling lama berada di dalam cache. Yang ketiga, least recently used algorithm, yakni algoritma ini memilih blok data yang paling jarang digunakan dalam waktu terakhir, yaitu yang paling lama tidak diakses. Yang terakhir yakni least frequently used algorithm, yakni algoritma yang memilih blok data yang paling jarang digunakan secara keseluruhan, yaitu yang memiliki frekuensi akses terendah. Algoritma ini mudah dipahami dan diimplementasikan. Algoritma ini juga efektif untuk mengganti blok data yang jarang digunakan, tetapi tidak fleksibel karena tidak memperhatikan waktu akses terakhir. Oke, next slide. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis cache. Yang pertama ada cache instruksi atau iCache. Cache instruksi atau iCache adalah jenis cache yang digunakan untuk menyimpan instruksi program yang akan dieksekusi oleh CPU. iCache dirancang untuk mempercepat akses CPU ke instruksi-instruksi yang diperlukan untuk menjalankan program dengan menyimpan instruksi-instruksi yang sering digunakan dalam cache. CPU dapat menghindari latensi akses ke memori utama untuk mengambil instruksi. Yang kedua yaitu cache data atau dcache. Adalah jenis cache yang digunakan untuk menyimpan data yang digunakan oleh program yang berjalan pada CPU.
Di cache dirancang untuk mempercepat akses CPU ke data yang diperlukan untuk operasi perhitungan dan manipulasi data. Dengan menyimpan data yang sering digunakan dalam cache, CPU dapat menghindari latensi akses ke RAM untuk mengambil data. Yang ketiga yaitu cache bersatu atau unified cache. Adalah jenis cache yang digunakan untuk menyimpan baik instruksi maupun data dalam satu kesatuan. Cache bersatu menggabungkan fungsi iCache dan dcache dalam satu cache tunggal. Meskipun cache bersatu dapat lebih sederhana dari segi desain dan implementasi, dalam beberapa kasus hal ini dapat mengakibatkan kompromi kinerja karena instruksi dan data bersaing untuk ruang cache yang terbatas. Next. Lalu mengenai ukuran cache, yakni ada internal cache, yakni ukuran memori cache level 1 berkembang mulai dari 8 KB sampai 128 KB. Yang kedua ialah external cache, memiliki kapasitas yang lebih besar dari 256 KB sampai dengan 2 MB. Selanjutnya main memory, yakni memory cache tempat komputer bekerja saat itu. Kapasitas simpan data untuk L3 cache lebih besar lagi, bisa ratusan juta byte. Pengaruh ukuran cache, semakin besar cache, semakin besar jumlahnya gerbang yang terlibat dalam menangani cache. Hasilnya adalah cache yang besar cenderung sedikit lebih lambat daripada cache yang kecil. Bahkan ketika dibuat dengan teknologi sirkuit terintegrasi yang sama dan diletakkan di tempat yang sama pada chip dan papan sirkuit. Yang tersedia pada chip dan papan sirkuit juga membatasi ukuran cache, karena kinerja cache sangat sensitif terhadap sifat beban kerja. Tidak mungkin untuk mencapai satu ukuran cache yang optimal. Overhead dari cache yang lebih besar. Overhead dalam cache merujuk pada bit-bit tambahan yang diperlukan untuk cache, tetapi tidak termasuk data itu sendiri. Dalam kasus cache CPU, ukuran cache merujuk pada berapa banyak data yang disimpan oleh cache. Sebagai contoh, cache 4 KB adalah cache yang menampung 4 KB data. 4 KB dalam contoh ini tidak termasuk bit overhead seperti frame, alat, dan informasi teks. Prinsip dasar dalam memilih CPU adalah menyesuaikannya dengan aplikasi yang ingin Anda gunakan. Dengan kata lain, jangan terjebak dengan spesifikasi CPU di atas kertas. Jangan hanya melihat angka-angka, tetapi lihat juga apakah CPU dengan lebih banyak cache membuat perbedaan nyata pada aplikasi Anda. Untuk mengatasi overhead dari cache yang lebih besar, Anda dapat mempertimbangkan beberapa cara, yakni yang pertama menggunakan teknologi cache yang lebih efisien. Teknologi cache dapat membantu mengurangi overhead dalam cache. Yang kedua, yakni menggunakan teknologi cache yang lebih cepat. Yang ketiga, menggunakan algoritma penggantian cache yang lebih baik. Dan yang keempat ialah memperbesar ukuran cache yang dapat membantu meningkatkan hit rate dan mengurangi miss rate. Oke, next slide. Selanjutnya, slide cache asosiatif dan cache terkait dengan set asosiatif. Cache asosiatif dan cache terkait dengan set asosiatif adalah dua jenis cache yang berbeda dalam cara menyimpan dan mengambil data dari memori utama. Cache asosiatif penuh adalah jenis cache yang memungkinkan setiap blok data dari memori utama untuk disimpan di sembarang saluran cache. Setiap blok memori utama dapat dimuat ke dalam sembarang baris cache. Cache asosiatif penuh menggunakan nomor tag untuk mengidentifikasi blok data yang dicari. Keuntungan dari cache asosiatif penuh ini adalah fleksibilitas dalam pemetaan data dan kemungkinan tinggi untuk menemukan data yang diinginkan. Namun, kelemahan dari cache asosiatif penuh adalah kompleksitas rangkaian yang diperlukan untuk menguji teks seluruh saluran cache secara paralel sehingga pencarian data di cache menjadi lama. Yang kedua, yakni cache terkait dengan set asosiatif adalah jenis cache yang menggabungkan kelebihan dari cache langsung dan cache asosiatif. Cache dibagi menjadi beberapa set dan setiap blok memori utama dapat dimuat ke dalam sembarang baris dalam satu set tertentu yang masing-masing terdiri dari sejumlah saluran. Cache terkait dengan set asosiatif menggunakan nomor set dan nomor tag untuk mengidentifikasi blok data yang dicari. Keuntungannya yakni keseimbangan antara fleksibilitas dan kecepatan dalam pemetaan data. Perbandingan dari kedua jenis cache tersebut, pada cache asosiatif penuh, pencarian informasi dalam cache lebih cepat karena CPU dapat mencari informasi pada seluruh baris cache secara bersamaan. Namun, overhead manajemen cache lebih besar karena setiap blok memori utama dapat dimuat ke dalam sembarang baris cache. Sedangkan pada cache terkait dengan set asosiatif, pencarian informasi dalam cache lebih lambat karena CPU harus mencari informasi pada baris tertentu dalam satu set tertentu. Namun, overhead manajemen cache lebih kecil karena setiap blok memori utama hanya dapat dimuat ke dalam satu baris dalam satu set tertentu. Pada akhirnya, pilihan antara kedua jenis organisasi cache tergantung pada kebutuhan sistem dan aplikasi yang digunakan. Oke, next slide.
Teknologi cache memory, kita akan menjelaskan satu ada write troke versus write break, ada prefetching dan write allocation versus no write allocation. Write troke dan write back adalah dua pendekatan yang berbeda dalam manajemen cache dalam sistem komputer. Write through mementingkan keamanan, cache hanya digunakan saat membaca. Sedangkan untuk menulis, ditunggu hingga memori yang dituju selesai menulis. Write back, cache digunakan tidak hanya saat membaca, tetapi juga dalam proses menulis. Prefetching adalah strategi dalam manajemen cache yang digunakan untuk meningkatkan kinerja ke data dalam memori cache dengan mengantisipasi data yang mungkin dibutuhkan di masa depan dan memuatnya ke dalam cache sebelum permintaan aktual datang. Word allocation dan no word allocation adalah dua pendekatan yang berbeda dalam manajemen cache yang berkaitan dengan operasi penulisan write to memory cache. Word allocation adalah metode di mana saat ada operasi penulisan ke lokasi memori yang ada di cache, blok data tersebut dibawa ke allocate ke dalam cache terlebih dahulu. Bahkan jika blok tersebut tidak ada dalam cache sebelumnya. No write allocation adalah metode di mana saat ada operasi penulisan ke lokasi memori yang ada di cache, data tersebut tidak dibawa allocate ke dalam cache. Sebaliknya, operasi penulisan langsung ditulis ke lokasi sesuai di memori utama atau main memory. Lanjut. Oke, di sini saya akan membahas studi kasus pada Intel dan AMD. Studi kasus pada Intel, memori pada prosesor Intel i7 yang memiliki arsitektur Nehalem baru. Prosesor ini memiliki 3 level cache, ditunjuk dengan level L1, L2, dan L3. Baik L1 dan L2 adalah secara individu terkait dengan setiap inti prosesor, sementara L3 dibagi oleh semua inti. Cache L1 dibagi menjadi 2, dan cache L2 adalah cache instruksi dan data 8W dengan 512 blok per jalur. Cache L3 adalah cache instruksi dari data 16Y yang dibagi oleh semua inti dengan 8192 blok per jalur. Cache L3 adalah cache inklusif dan materinya sekitar 40 siklus jam. Koherasi dalam cache juga dibahas yang merupakan aspek yang sangat penting dalam cache. Studi kasus pada AMD, cache pada CPU AMD atau cache pada CPU terdiri 3 level yaitu L1, L2, dan L3. L1 cache adalah cache CPU utama yang memiliki kapasitas memori terkecil dan kecepatan akses sampai cepat. Semakin kecil level cache, semakin cepat akses CPU ke cache tersebut. L2 cache adalah cache instruksi dari data 8W dengan 512 blok per jalur. L3 cache adalah cache instruksi dari 16W yang dibagi oleh semua inti dengan 8192 blok per jalur. L3 cache pada CPU AMD memiliki kapasitas yang lebih besar daripada CPU Intel dan biasanya lebih cepat daripada L2 cache. L3 cache pada CPU AMD juga memiliki kecepatan yang akses lebih cepat daripada CPU Intel. Cache pada CPU sangat penting dalam meningkatkan kinerja CPU pada beban kerja sensitif terhadap cache CPU. Lanjut. Oke, selanjutnya pengukuran kinerja cache. Pengukuran kinerja cache dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor seperti hit rate, miss rate, dan waktu akses. Hit rate adalah rasio antara jumlah permintaan data yang berhasil dipenuhi oleh cache dan jumlah total permintaan data. Miss rate adalah rasio antara jumlah permintaan data yang tidak berhasil dipenuhi oleh cache dan jumlah total permintaan data. Sedangkan waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari cache. Metrik kinerja cache. Beberapa metrik kinerja cache yang umum digunakan adalah cache hit ratio, CHR, latensi, dan link load. Cache hit ratio atau CHR adalah rasio antara jumlah permintaan data yang berhasil dipenuhi oleh cache dan jumlah total permintaan data. Semakin tinggi CHR, semakin baik kinerja cache. Yang kedua yakni latensi, adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data dari cache. Semakin rendah latensi, semakin baik juga kinerja cache. Yang ketiga yakni link load, adalah beban lalu lintas jaringan yang dihasilkan oleh cache. Semakin rendah link load, semakin baik kinerja cache. Berikutnya yakni cara meningkatkan efisiensi cache. Beberapa cara yang dapat meningkatkan efisiensi cache adalah yang pertama, meningkatkan hit rate. Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan algoritma penggantian cache yang lebih baik atau memperbesar ukuran cache. Yang kedua yakni mengurangi miss rate. Untuk menguranginya, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan algoritma pergantian cache yang lebih baik atau memperbesar ukuran cache. Yang ketiga yakni mengurangi latensi. Untuk menguranginya, Anda dapat mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi cache yang lebih cepat atau memperpendek jarak antara CPU dan cache. Yang keempat adalah mengurangi link load, yang
dapat mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi cache yang lebih efisien atau memperpendek jarak antara CPU dan cache. Lanjut slide berikutnya. Oke, yang selanjutnya adalah tantangan dalam cache memory. Tantangan dalam cache memory. Cache memory adalah komponen kunci dalam arsitektur komputer yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem dengan menyimpan data yang sering digunakan secara lokal. Namun, meskipun cache memory dapat memberikan manfaat yang signifikan, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efisiensi dan kinerja sistem yang optimal. Tantangan-tantangan tersebut termasuk yang pertama ada cache koherensi atau kohesi cache. Cache koherensi adalah tantangan utama dalam penggunaan cache dalam sistem multiprosesor atau multiproses. Ini terjadi ketika beberapa core atau prosesor berbagi cache yang sama. Masalahnya adalah bagaimana menjaga agar semua core melihat data yang konsisten dalam cache mereka. Beberapa teknik seperti messy atau modified exclusive shared invalid digunakan untuk mengelola cache koherensi. Yang kedua yakni cache trashing atau penggusuran cache. Cache trashing terjadi ketika cache secara berulang kali memuat dan menggusur data dari cache, menyebabkan cache hampir tidak berguna. Ini sering terjadi dalam situasi di mana ukuran cache terlalu kecil untuk aplikasi yang berjalan atau pola akses memori yang tidak cocok dengan cara cache reorganisasi. Solusi untuk cache trashing termasuk meningkatkan ukuran cache atau mengubah algoritma penggusuran. Yang ketiga adalah cache pollution atau polusi cache. Cache pollution terjadi ketika cache diisi dengan data yang sebenarnya tidak akan digunakan lagi oleh program, menyebabkan penggusuran data yang berguna dari cache tersebut. Ini sering disebabkan oleh algoritma penggusuran yang tidak efisien atau pola cache atau pola akses memori yang tidak terorganisasi dengan baik. Solusi untuk cache pollution termasuk mengoptimalkan algoritma penggusuran cache atau menggunakan prefetching untuk membuat data yang kemungkinan akan digunakan. Dengan mengatasi masalah cache koherensi, cache trashing, dan cache pollution, kita dapat memastikan bahwa cache memori berfungsi secara efektif dalam meningkatkan kinerja sistem komputer. Yang selanjutnya yakni kesimpulan, silakan. Oke, kesimpulannya satu, apa pentingnya cache memori dalam kinerja komputer, dan dua, catatan penting untuk pengembangan dan arsitektur komputer. Nomor satu, cache memori difungsikan mempercepat kinerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar kapasitasnya namun lebih lambat operasinya. Sedangkan cache memori berupa kecil namun lebih cepat. Cache memori berisi sarana memori utama. Nomor 2, perkembangan arsitektur komputer telah memungkinkan peningkatan kinerja, efisiensi, dan kemampuan komputer dalam menyelesaikan tugas-tugas yang semakin kompleks. Dari von Neumann arsitektur pada tahun 1945 hingga cloud computing saat ini, setiap perkembangan arsitektur komputer telah membawa inovasi baru yang mengubah cara komputer bekerja. Dengan terus berkembangnya teknologi, arsitektur komputer akan terus mengalami perubahan dan peningkatan di masa depan dan masa akan datang. Lanjut. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami pada cache memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah guys. Nurul, Oke, di stop. Terima kasih ya semuanya. makasih juga.